Sore Dek, selamat datang ya ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution. Adik dari mana? Kami dari Depok, Pak. Oh, dari Depok. Selamat datang. Kami berkunjung sejarah tentang Bapak Nasution. Oke, boleh. Saya senang sekali adik-adik saya, generasi penerus saya mau berkunjung ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution. Nah, ini museum berdiri tanggal 3 Desember 2008. Ini yang satunya siapa? Ya, yang meresmikan museum ini Presiden Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sebelah. Silakan. Ini ruangan apa ya? Terima kasih Dek. Kita sekarang di ruang tamu umum Pak Nasution. Jadi selama Pak Nasution hidup masih tinggal di sini, Pak Nasution sering menerima tamu di sini, mahasiswa dan rakyat yang di ruang tamu umum ini. Nah, Pak Nasution tinggal di kediaman ini tahun 1949, waktu beliau menjabat Kasat kedua di Indonesia. Nah, Kasat pertama di Indonesia Kolonel Jatikusumo. Kasat kedua Pak Nasution, ya, Kolonel Abdul Haris Nasution. Ini rumah aslinya ya, Pak? Ini rumah asli, rumah kediaman Pak Nasution waktu Pak Nasution awal menjabat Kasat kedua di Indonesia tahun 1949. Terus berapa tahun Pak Nasution tinggal di sini? Pak Nasution tinggal di sini dari tahun 1949 sampai 2008. Nah, beliau Ibu Nasution serahkan rumah kediaman ini dengan pemerintah. Ya, langsung ya, rumah ini diresmikan Bapak Presiden Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Museum Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution. Dan semua barang ini masih asli semua ya, Pak? Oh iya Dek, barang-barang ini semuanya asli. Diserahkan ke pemerintah. Rumah ini cuma dicat ulang sama seperti jati, dinding, jendela itu ulang sama pemerintah. Nah, ini bukti identik Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan tanggal 3 Desember 2008. Jadi para generasi penerus saya di Indonesia yang mau berkunjung ke rumah atau kediaman Jenderal Besar Dr. Abdullah Nasution yang sekarang dijadikan museum, silakan. Jangan takut, jangan ragu, tidak ada pungutan biaya. Nah, silakan berkunjung. Silakan Dek, masuk ruang kerja. Makanan yang di sini, Pak? Ini ruangan apa ya? Oke, terima kasih Dek. Ini ruang kerja Jenderal Besar Abdullah Nasution. Disinilah Pak Nasution menulis dan mengarang buku yang berjumlah, mungkin bisa ada lihat 70 judul di depan kita ini. Sekarang lagi dicetak perbanyak oleh pemerintah. Dan di meja inilah beliau menulis dan mengarang buku. Adapun di sini piagam Pak Nas gelar doktor di Universitas Bandung Pajajaran. Beliau wisuda tanggal 2 April 1962. Nah, ini semua buku ini tuh yang menulis Pak Nasution? Ya, Pak semua. Ya. Adapun buku-buku yang terkenal bukan di Asia tapi di dunia, mungkin adik bisa tahu itu pokok-pokok gerilya. Nah, bisa dipakai di perang antara negara. Ilmu Jenderal Besar Abdullah Nasution. Silakan adik masuk ke ruang kuning. Dulu Panas menerima tamu, pejabat dalam negeri, luar negeri di sini Bang. Dalam negeri contohnya kata Ibu Nasution,
Contohnya seperti Pak Karno, Pak Hatta, Pak Habibie, Pak Gatot, mantan-mantan petinggi TNI sudah bertamu di ruang kuning ini. Tapi yang sering sekali kata Ibu Nasution di sini pengagum. Nah, pengagum Pak Nasution ini seperti ya Jenderal Prabowo Subianto, mantan Jenderal Kopassus, mantan Pangkostrat TNI Angkatan Darat yang sering sekali berkunjung ke sini. Ini Pak Nas, jadi Jenderal besar beliau adalah salah satu warga kehormatan Baret Merah. Oke Pak, yang berkunjung ke museum ini tuh sebenarnya kalangan apa saja Pak? Ya, berkunjung ke museum ini sebenarnya semua kalangan ya. Dari SD, sekolah, dari SMP, SMA, mahasiswa. Adapun rakyat yang jauh yang hari ini bisa saya terima dari Pulau Bangka, ada yang dari Lampung, adapun yang sampai dari Jambi, dari Bali, semua kalangan masyarakat ingin tahu tentang rumah kediaman Pak Abdul Haris Nasution yang pernah ditargetkan diculik oleh anggota PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Dia bisa lihat inilah peristiwa tahun 65. Cakrawirawa yang berusaha menculik dan membunuh Pak Abdul Haris Nasution. Itu Pak, bagaimana peristiwa kejadian tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan diculik yang kemudian oleh PKI? Oke, Ade bisa masuk ke ruang kamar tidur Pak Nasution. Di sini peristiwa kejadian Ade Irma Suryani yang berusaha diculik, Pak Nas yang berusaha diculik oleh anggota PKI. Tapi yang tertembak korban di sini adalah anak kandung Abdul Haris Nasution yang kedua atas nama Ade Irma Suryani Nasution. Dulu malam tanggal 30 September Pak Nasution ini dapat tamu. Tamu beliau mungkin bisa lihat abang. Nah, ibu kandung Pak Nasution sama adik kandung Pak Nasution ini namanya Bu Mardia. Nah, beliau berdua ini datang ke kota Jakarta, tidur di kamar tidur Ade Irma Suryani Nasution di belakang kita ini. Makanya malam itu Ade Irma Suryani tidur sama bapak sama ibu di kasur ini. Nah, bertepatan malam tanggal 30 September, alasan Pak Nas beserta ibu ini, beliau nggak bisa tidur. Memang sudah punya firasat yang pertama. Yang kedua, beliau ini menunggu sholat subuh katanya. Beliau ini Islam. Nah, bertepatan jam 03.45, Pak Nas beserta ibu ini menunggu sholat subuh. Nah, beliau mendengar suara gaduh, suara ribut di luar. Nah, Pak Nasution ini minta tolong ke Ibu Nasution, Bu, minta tolong lihat ada apa di luar, kata Pak Nasution. Nah, Ibu Nasution yang duduk di depan ini berusaha berdiri, berusaha membuka pintu ini. Nah, Ibu berusaha ngelihat ke depan. Pak Nasution bertanya, Bu, ada apa? Ibu Nasution menjawab, Pak, itu ada Cakrawirawa, Pak, yang berusaha masuk ke kediaman kita. Nah, Ibu lihat dari pintu kamar tidur ini, Cakrawirawa berusaha, ya ada yang berusaha membuka pintu, ada pun yang berusaha memanjat pagar. Nah, Pak Nasution berkata, biar saya menghadapin, kata Pak Nasution. Tapi Ibu kejar Pak, jangan Pak, jangan. Ini firasat saya nggak bagus Pak. Ini orang mau berusaha menculik dan membunuh Bapak, kata Ibu Nasution. Akhirnya Bapak nurut apa kata Ibu. Sapu yang dilempar tadi Bapak ambil kembali. Nah, Bapak kembali asik ngipas nyamuk di dekat Ade Irma Suryani yang lagi lelap tidur. Nah, lihat Bapak udah asik ngipas nyamuk lagi, Ibu Nasution berusaha membuka pintu ini kedua kali. Nah, Ibu lihat, Ibu baru berusaha melihat ke depan, ternyata pintu depan sudah dibuka sama Cakrawirawa. Ini atas nama Kopral II Hargiono berusaha menembak Ibu Nasution dari pintu utama. Berusaha menembak, Ibu ditembak, tapi nyerempet di atas daun telinga di depan pintu kamar tidur Pak Nas ini. Nah, adik bisa ngelihat pelurunya di sana. Hasil tembakan Cakrawirawa yang berusaha membunuh. Itu di atas pintu paling belakang. Adik bisa lihat lubang kan? Iya. Nah, itulah peluru yang pertama kali meledak di kediaman ini. Nah, dia berkata di Mahmil itu,
Katanya dia pikir katanya Pak Nas. Langsung Pak Nastion masuk. Ibu Nastion masuk. Ibu Nastion berusaha menutup pintu. Ibu Nastion tutup pintu. Dengan pintu ini ditutup keras, Cakrawirawa atas nama Kopral 2 Hargiono lari kencang dari depan itu ke sini. Sempat dorong-dorongan pintu ini sama Ibu Nastion. Tapi berkat bantuan Allah, kata ibu, pintu ini bisa dibenarkan ibu. Bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah pintu ini tertutup dan terkunci, Kopral 2 Hargiono nendang pintu ini. Dia berkata, keluar jenderal. Jenderal panggil ke istana sama presiden sekarang juga. Tapi pintu tidak terbuka dan kata-kata beliau tidak diobris sama Pak Nas beserta ibu. Dipopol lagi, tetap tidak terbuka. Ada bisa lihat pintu pecah. Ditembak sama Cakrawirawa. Adik ditendang. Nah, yang ketiga baru dia beruntun nembak pintu ini. Nah, saat ini nembak pintu inilah ceritanya Pak Nas lagi ngebas nyamuk tadi, Pak Nas langsung spontan tiarap di dekat dipan ini. Adapun Adik Irma bangun nangis menjerit, mengejar Ibu Nastion. Akhirnya Adik Irma diambil sama Ibu Nastion. Diambil sama Ibu Nastion, Adik Irma. Nah, Adik Irma menjerit nangis di tangan ibu, bangun juga Ibu Mardiah. Berusaha mau membujuk Adik Irma biar tidak nangis di tangan ibu. Akhirnya Ibu Nastion serahkan ke Bu Mardiah. Nih, Mardiah Adik Irma, kata ibu, kamu berusaha jangan menangis Adik Irma, dan jangan kamu buka pintu ini karena di luar ada pasukan pembunuh, kata Ibu Nastion. Iya, kata Bu Mardiah. Nah, Bu Mardiah ngomong Adik Irma di kamar tidur ini. Nah, Ibu Nastion berusaha memandu bapak lari ke kedutaan Irak. Nah, Ibu Mardiah di kamar ini pintu keadaan tertutup. Bu Mardiah mendengar pintu ini digobrak-gabrik seperti itu sama Cakrawirawa. Nah, Bu Mardiah penasaran, rasa ingin tahu ada apa di luar. Panik karena mereka baru datang dari kota Medan. Nah, sambil ngitung Adik Irma seperti ini, Bu Mardiah berusaha membuka pintu ini. Saat pintu ini terbuka, nah, Kopral 2 Hargiono langsung berondong nembak ke tubuh Adik Irma. Dia berbicara, katanya dia pikir Pak Nastion yang membuka pintu. Nah, Bu Mardiah belum merasakan sakit dan pedih kena tembak dari Kopral 2 Hargiono. Bu Mardiah lari ke belakang, menyerahkan Adik Irma Suryani ke Ibu Nastion di belakang. Nah, Cakrawirawa ini pun berusaha tidak berani masuk. Beliau ini takut mati juga. Dia merondong ke tembok. Adik bisa lihat di tembok tembakan Cakrawirawa. Adapun kalau ini tembakan dari tembusan dari pintu. Jadi mentah gitu ya, Pak? Ya. Nah, sarung baju yang dipakai aslinya Pak Nas tahun 65 itu di lemari itu. Ya, malam tanggal 30 September itu Pak Nas pakai sarung dan baju itu. Ini baju-baju beliau juga? Ya, asli baju-baju Pak Nastion. Itu Adik Irma, kalau Adik Irma itu tertembaknya di sebelah mana ya, Pak? Adik Irma tertembaknya di sini tadi, yang dipegang Bu Mardiah. Di badan ini? Di badannya di tulang belakang. Di tulang belakang seperti ini, tulang belakang. Adik Irma ketembak. 6 butir peluru. 6 butir? Menusuk ke perut Adik Irma Suryani. Itu Adik Irmanya langsung meninggal di tempat atau seperti apa? Adik Irma meninggal tanggal 5 Oktober. Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Tapi dikebumikan Ibu Adik Irma tanggal 6. Jadi 5 hari ya? 5 hari setelah kena tembak. Karena tanggal 6 itu tanggal 5 itu Pak Nas melepas 7 pahlawan revolusi di Kalibata. Nah, tanggal 6 Pak Nas mengkebumikan anak kandung sendiri, Adik Irma Suryani, meninggal dunia di Blok P Wali Kota Jakarta Selatan, Blok M. Oke, terima kasih deh. Ini namanya ruang gamma, ruang jenderal berganti pakaian. Jadi posisi ini Ibu Nastion 95 Adik Irma Suryani udah kena tembak yang dipegang Bu Mardiah tadi. Nah, posisi Ibu Nastion menerima ini, posisinya di sini.
Nah, posisi Ibu Nasution nerima adik Irma Suryani di sini. Di sini Pak Nasution, posisi Pak Nasution nangkring loncat ke kedutaan Irak di sini. Ya. Itu katanya dia Pak Nasution ini dia jatuh di dalam tong itu ya Pak? Ya. Jadi Pak Nasution menerima adik Irma dari Bu Matia. Ibu cerita, Pak, adik kena tembak. Nah, Pak Nasution di perbatasan kedutaan Irak ini melihat adik Irma sudah deras mencucurkan darah di sini. Tapi ibu bilang, Bapak jangan turun Pak. Bapak berusaha mau turun kan? Nah, Bapak mau dibunuh. Ini anak tugas saya. Nah, Bapak mendengar tembakan beruntun di kamar tidur tadi. Pak Nasution loncat. Pak Nasution bertumpu ke pot bunga di kedutaan. Nah, pot bunga jatuh, kaki panas patah. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau tarik terus kakinya, cari tempat persembunyian di kedutaan Irak. Nah, di sebelah bangunan kedutaan Irak ini, Pak Nasution menemukan satu drum tatakan air kosong. Nah, Pak Nas masuk dalam drum itu. Keadaan Pak Nas tuh pingsan. Nah, jam 07.30, Pak Nas di dalam drum itu diambil oleh Kolonel Hidayat. Pak Nas dibawa ke Gambir, ke Makosrat. Nah, waktu itu Pak Nas dimasukkan ke bagasi mobil. Karena Cakrabirawa waktu itu masih pagi ya, 07.30, masih ada yang berjaga-jaga di Tugu Tani atau di Cutmutia. Nah, setelah Pak Nas loncat di sini, Ibu Nasution lari ke sini, bawa adik Irma Suryani, Nasution. Nah, Ibu Nasution lari ke sini maksud dan tujuan tidak lain. Ibu Nasution mengejar telepon ini, mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Nah, waktu itu Pangdam Jaya kita Pak Umar Wirahadi Kusuma. Nah, Ibu berusaha telepon, ternyata Cakrabirawa udah ada 5 orang di sini. Beliau teriak, telepon sudah saya putus, kata Cakrabirawa sini. Baru Ibu Nasution tutupin telepon, baru Cakrabirawa tanya ke Ibu, mana Nasution? Ibu bilang, Jenderal Nasution sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang sini cuma untuk membunuh anak saya, kata Ibu Nasution. Ah, ini Bang, adik Irma Suryani Nasution yang udah kena tembak. Nah, setelah itu pimpinan Cakrabirawa yang memberontak di rumah kediaman Abdullah Haris Nasution ini atas nama Firda Jahuru membunyikan peluit, nyatakan waktu sudah habis dan Abdullah Haris Nasution sudah berhasil mereka culik. Cakrabirawa yang ada di dalam ini berusaha lari ke depan. Ibu Nasution berusaha ngikutin Cakrabirawa ini. Nah, Ibu lihat di pintu kamar depan, nah dia diseret dari pavilion dia ke truk. Ya, itu yang dinyatakan panas. Itu bagaimana waktu itu bisa menghubungi yang membantu Pak Nasution di dalam kedutaan Irak. Ceritanya, telepon diputus, Pak Nasution di kedutaan Irak. Pintu itu setelah Cakrabirawa pergi, pintu depan Ibu tutup. Ibu berangkat ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, Ibu mampir ke Koloni Hidayat. Ibu kasih tahu Pak Hidayat, jam 03.45 ada kejadian di rumah saya. Ini anak saya kena tembak. Tolong cari tahu Pak Nas di kedutaan Irak. Jam 03.45 ada kejadian di rumah saya. Pak Koloni Hidayat cari Pak Nasution. Jam 07.30 Pak Nas dicari di kedutaan Irak, ditemukan di dalam rumah keadaan pingsan. Nah, Pak Nasution dibantu dimasukkan ke bagasi mobil. Nah, Pak Nas dibawa ke Makosrat, kantornya Pak Soeharto Jawa Timur. Saya dengar kelompok Cakrabirawa ini sempat kenal mengenai Pak Nasution. Oh, tidak. Bayangan. Tidak ada. Ya, Pak Nasution tidak ada yang melihat Pak Nasution waktu itu. Ya, tidak ada. Pak Nasution loncat itu karena Pak Nasution mendengar tembakan yang membabi buta di kamar tidur Pak Nasution. Gitu.
Oke dek, silakan masuk dek. Ini kamar tidur adik Irma Suryani Nasution. Nah, waktu itu yang tidur di sini malam tanggal 30 September adalah tantenya sama neneknya adik Irma Suryani Nasution. Karena adik Irma Suryani pindah tidur ke kamar tidur Pak Nasution di sebelah kita. Adapun adik bisa melihat baju. Ini ada baju hijau, baju Pak Nas melepas 7 pahlawan revolusi di Kalibata. Adapun tongkat ini waktu beliau pakai kejadian yang Pak Nas malam tanggal 30 yang loncat ke kedutaan Irak itu beliau patah kaki. Nah, adapun ini ada lihat baju adik Irma Suryani Nasution yang sering dipakai beliau. Adapun kata-kata adik Irma sebelum meninggal, karena beliau ini berusaha mau hidup. Beliau ini sayang dengan papa dan mama. Nah, beliau berkata, "Papa, apa salah adik?" Ini kata-kata adik Irma. Pak Nasution berkata, "Adik tidak bersalah. Yang bersalah papa." Tapi adik Irma tetap tidak tertolong karena luka dan darahnya sudah berlebihan keluar. Jadi beliau tetap meninggalkan kita semua. Tanggal 5 Oktober 1965. Nah, tanggal 6 Oktober 1965 adik Irma Suryani dikebumikan di Blok P Wali Kota Jakarta Selatan Blok M. Adik-adik saya yang ada di mana saja berada, kalau mau nyekar ke kediaman adik Irma Suryani silakan di Blok P Wali Kota Jakarta Selatan. Kenapa tidak dimakamkan di Kalibata? Ibu Nasution sama ibu tidak berkenaan untuk di Kalibata. Kata ibu, biarkan saja adik Irma bersama rakyat. Nah, yang dimakamkan di Kalibata adalah Ibu Nasution dan Bapak. Adapun adik bisa lihat foto beliau berdua bersama Letnan 1 Zeni Kiritidian berfoto seminggu sebelum kejadian di ruang ajudan. Ini kayak Kiritidian sama adik Irma Suryani. itu bagaimana ceritanya Bisa tertangkap ceritanya seperti ini. Kiritidian ini sebenarnya sudah seizin Pak Nas. Dulu mau nikah ke Jawa Timur, paginya mau berangkat. Nah, beliau ini sudah keadaan libur, tidak berdinas lagi. Yang berdinas waktu itu Letnan 1 Polisi Hamdan. Nah, Hamdan itu waktu diresmikan beliau datang. Yang harus mati itu sebenarnya Pak Wayan saya, karena yang berdinas waktu itu saya. Tapi beliau bersembunyi di bawah dipan. Makanya Hamdan ini selamat dari maut. Tapi yang diculik adalah Kiritidian. Sedangkan Kiritidian sendiri sudah berkata, "Saya ajudan Jenderal Ahmad Nasution," kata beliau. Tapi yang didengar Cakrabirawa, saya Nasution. Makanya Kiritidian diculik saat itu. Katanya memang bukannya ini kejadian yang dilakukan maksudnya Ya, seperti itu. Beliau memang sosok Jenderal Ahmad Nasution. Ya, beliau mirip sedikit sama Pak Nasution. Nah, sebenarnya para Cakrabirawa itu tidak kenal siapa yang sebenarnya Pak Abdullah Nasution. berarti para ini sama. Ya, seperti itu menurut saya. Tapi ya kita mungkin kembali ke Allah. Mungkin Allah yang menggariskan ya saat itu Pak Nas dilindungi Allah kan. Nah, yang korban adalah ajudan beliau Letnan 1 Kiritidian, Kapten Abu Mirta. Adapun adik-adik dia bisa tongkat dari teman Pak Nas banyak nih kan. Nah, dari teman-teman Pak Nas. Waktu Pak Nas jatuh, kakinya patah loncat di kedutaan Irak. Ya. Ini baju beliau. Adapun baju-baju yang baju dinas, baju yang sehari-hari Pak Nas sholat ada di sini. Semua asli baju Pak Nas. Adapun baju anti peluru Pak Nas ada di sini. Kalau Pak Nas kunjungan ke daerah-daerah, Pak Nas pakai itu. Ya. Itu adik Irma Nasution itu punya kakak. Ya. Itu waktu menjadi penembakan itu kakaknya. Nah, kakaknya ada di kamar tidur di depan kamar tidur ayahnya.
atas nama Hindriyanti Sahara Nasution. Nah, beliau waktu itu tidak buka pintu utama. Beliau loncat jendela dan beliau korban juga patah paha kanan, patah tulang paha kanan. Hindriyanti Sahara. Maksud dan tujuan dia mau membangunkan Piritidian. Nah, karena Piritidian sudah disekap sama PKI, makanya beliau berusaha untuk menghindar dari pavilion Piritidian ajudan Abdul Haris Nasution. Waktu itu usia berapa Pak? Kakak itu waktu itu kelas 1 SMP. Jadi berinjak 13 tahun. Ya, kamar beliau ya ini. Ini kamar beliau. Bisa lihat ini kamar. Yang sekarang dijadikan ruang senjata Pak Nasution. Jadi adik Irma ini dia bukan ditembak atau Ya, tertembak. Sebenarnya tertembak. Dia ini sebenarnya salah tekam. Taunya dia yang buka pintu Panas. Nah, taunya adik kandung Panas yang lagi memegang adik Irma Sugiani. Makanya Kopral Dua Harjono saat pintu terbuka langsung berondong nembak. Ya udah, adik Irma lah yang tembak. Sedangkan Pak Nas sendiri sudah lari ke kedutaan Irak dipandu oleh Ibu Nasution. Oke, Dek. Abang dari Depok, terima kasih ya atas kunjungannya ke Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya, lain waktu silakan adik main lagi di sini atau bawa saudara, bawa adik-adik yang belum tahu tentang sejarah kejadian tahun 65. Kami dari pihak kru Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution siap memberitahu apa yang kami tahu tentang kejadian tahun 65 di rumah kediaman Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih deh.